Yo Smartizen, buat Smartizen yang pengen berangkat kerja ataupun ke pasar mungkin atau kemana aja pokoknya. Nah, gue bakal ngasih tahu ada info perakiraan cuaca hari ini ya dari BMKG nih. Jadi buat lo yang pengen tahu siang ini di Provinsi Banten kira-kira gimana sih siang sampai malam nanti ya. Sampai malam nanti kira-kira gimana cuacanya nih, gue kasih tahu sama lo semua. Kini Manggis sudah ada bukan ya. Ada yang pertama di Anyer. Oh, mayoritas sebenarnya hari ini di Provinsi Banten nih berawan dan cerah berawan ya. Hanya ada beberapa daerah yang terkena hujan seperti di Bayah, di Binuangen, terus juga di Malingping tuh sama di Ujung Kulon. Nah, daerah Banten selatan sana ya, pokoknya yang kena hujan gitu. Sementara di di kota-kota lainnya gitu ya, di Cilegon, di Serang, di Tangerang itu tuh berawan dan cerah berawan gitu ya, diperkirakan nanti siang. Jadi aman lah buat kamu yang pengen beraktivitas di siang hari nanti gitu ya, kayak nyari makan siang mungkin atau apa ya, sekedar jalan-jalan mungkin siang-siang atau ada keperluan mungkin ya nanti siang. Nah, aman tuh buat yang di Pandeglang, di Cilegon, di Serang, di Tangerang gitu ya. Itu diperkirakan nanti siang nggak ada hujan karena menurut BMKG nih cerah dan berawan gitu semuanya di Provinsi Banten. Nah, untuk malam harinya nih di Provinsi Banten ini mayoritas sama ya berawan, tapi ada beberapa daerah yang diguyur hujan nih kayak di Pandeglang, di Serang, di Rangkas, di Tangerang, terus juga di mana lagi, di Cilegon tuh banyak. Jadi kalau siang tuh mayoritas cerah dan berawan ya, cerah berawan dan berawan gitu. Kalau malam nih baru nih di Provinsi Banten mayoritasnya kebanyakan kehujanan gitu, tapi intensitasnya ringan-ringan aja, nggak apa-apa, santai. Jadi buat kamu yang pengen tetap beraktivitas di malam hari ya, mungkin ada yang berangkat kerjanya malam atau ingin sekedar jalan-jalan gitu ya, menghabiskan waktu melepas penat setelah beres kerja gitu, pengen keluar apa cari makan apa segala macem gitu, bisa banget karena di Provinsi Banten ya hujan sih, tapi kan intensitasnya nggak tinggi ya. Maksudnya lu masih bisa cari makan atau keluar itu pakai jas hujan atau pakai jaket, pakai payung, masih aman lah ya. Itu dia perakiraan cuaca di Provinsi Banten buat hari ini ya. Jadi buat kamu yang pengen beraktivitas sekali lagi jangan lupa pakai jas hujan, bawa jas hujan, pakai jaket ya, karena kalau nggak hujan juga dingin sih sekarang teh di Serang teh ya. Jadi kamu harus tetap menjaga diri kamu gitu, karena takutnya masuk angin gitu kan. Soalnya sekarang lagi pandemi juga gitu, kesehatan tuh emang paling harus dijaga banget gitu ya. Dan juga kamu harus tetap memakai masker ya, menjaga jarak dan juga mencuci tangan tentunya biar kamu terhindar dari COVID-19 Smartizen. Setelah tadi gue ngasih tahu kalau di hari ini cuaca di Provinsi Banten itu siang nanti itu mayoritas cerah dan berawan. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu di hari ini di tanggal 14 Desember ada kejadian apa sih yang menarik. Nah, ternyata di 14 Desember di tahun 1939 ya. Di 1939 ini ada peristiwa Uni Soviet yang dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa atau PBB ya sekarang disebutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Jadi kenapa Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa itu karena ketika perang musim dingin atau yang dikenal juga dengan perang Rusia Finlandia atau perang Soviet Finlandia ya. Uni Soviet yang ketika itu dipimpin oleh Joseph Stalin menyerang Finlandia pada 30 November 1939. Nah, 3 bulan setelah invasi ke Jerman ke Polandia yang memulai perang dunia kedua, itu tuh serangan ini ke si Soviet ke Finlandia ini dianggap ilegal. Maka dari itu Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember. Nah ya, itu dia tuh. Jadi Uni Soviet yang yang dulu sangat digdaya ya dengan kekuatan militernya itu dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa ketika Uni Soviet menyerang Finlandia ya, karena dianggap ilegal peperangannya gitu. Itu Smartizen. Jadi kalau Smartizen ada yang nanya nih tiba-tiba di jalan gitu kan, lagi jalan tiba-tiba ada yang nanya,
kira-kira hari gini ada kejadian apa ya? Gitu langsung jelasin aja, langsung kasih tahu. Nih, hari ini tuh Uni Soviet dikeluarin dari bangsa-bangsa, tapi waktu tahun 1939 gitu ya kan. Mantep banget. Jadi informasi Smartizen jadi wawasan Smartizen juga jadi tambah luas gitu ya kan. Itu dia Smartizen yang terjadi di hari ini ya, di tahun 1939 ada Uni Soviet yang dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa. Dan sekarang ada Ariana Grande nih yang mau nyanyi dulu nih. Boleh nih Kak Ariana, silakan side to side. Smartizen masih berlanjut nih ya, polemik. Bukan polemik sih, maksudnya apa ya, keseruan dari pemilihan presiden di Amerika Serikat waktu itu ya, yang sudah dimenangkan oleh Joe Biden walaupun belum dilantik ya. Nah ternyata para pendukung Donald Trump ya, presiden Amerika Serikat yang masih menjabat sekarang ini, mereka merasa pilpres kemarin telah terjadi kecurangan besar-besaran gitu ya. Jadi ribuan pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berdemo dan memenuhi jalan-jalan di Washington ya pada Sabtu 12 Desember kemarin ya. Mereka bilang kalau pilpres kemarin tuh emang nggak adil gitu ya. Pokoknya telah terjadi kecurangan besar-besaran gitu ya. Jadi para pendukung Donald Trump yang menggunakan topi merah ini menuntut periode kedua untuk masa kepresidenan Donald Trump ya. Jadi dilansir juga dari AFP, di sekitaran Freedom Plaza ini yang mana nggak jauh dari Gedung Putih ya, beberapa blok aja dari Gedung Putih, ini terdapat massa para pendukung Donald Trump yang terbilang cukup banyak ya, karena diperkirakan itu banyak banget ya. Jadi tapi nggak sebanyak yang demo sebulan kemarin, karena yang demo sebulan kemarin itu diperkirakan sampai 10.000 orang. Nah ini dikurang dari itu, tapi masih tetap banyak hitungnya ya. Jadi masa para pendukung Donald Trump ini nggak terima kalau presidennya kalah di pilpres kemarin ya, dan menuntut untuk Donald Trump bisa kembali menjabat sebagai presiden untuk periode keduanya gitu. Nah terlepas dari keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menolak gugatan Trump, para pendukung bersikeras kalau Trump telah memenangkan pilpres nih ya. Jadi kita lihat aja nanti gimana keputusannya, apakah Joe Biden yang dilantik atau Trump yang akan menggugat pilpres tahun ini ya. Semoga cepat beres nih masalahnya pemilihan presiden di Amerika Serikat ya, biar hidup berjalan seperti biasa aja gitu ya kan, biar aman-aman aja, nggak ada ribut-ribut lagi ya. Pokoknya yang kalah tetap menerima dengan lapang dada, tetap tersenyum, tetap santai ya. Harus tersenyum dong, karena apapun yang terjadi kalau kita tersenyum, semua masalah tuh seakan-akan akan hilang gitu ya. Kayak lagunya Uncle Cracker nih, Smile. Berusaha memperbaiki lagi ya secara gotong royong. Nah ketika memperbaiki si jembatan, masyarakat kembali menjadi korban putusnya jembatan gantung tersebut gitu ya. Jadi akibatnya 9 orang terluka akibat jatuh dari jembatan sepanjang 70 meter yang menghubungkan Kampung Dukuh, Kampung Kadubojong, dan Kampung Cipicung, Desa Parungkujang, Kecamatan Cireles, Kabupaten Lebak, Banten nih. Waduh, kasian banget ya, ada 9 orang guys yang jadi korban tuh, jatuh dari jembatan sepanjang 70 meter. Wow. Nah setelah mendengar kejadian itu, petugas BPBD, TNI, dan juga Polri, pegawai kecamatan hingga desa segera mendatangi lokasi kejadian dan memberi pertolongan ke masyarakat yang menjadi korban. Nah pihak BPBD juga udah melakukan proses evakuasi ya, serta pendataan kejadian tersebut gitu. Itu dia Smartizen. Aduh semoga cepet-cepet bisa dibenerin lagi si jembatannya, karena itu menghubungkan ada berapa desa tadi, ada 3 sampai 4 desa gitu. Itu jembatannya menghubungkan antara 3 sampai 4 desa. Jadi itu jalan yang sangat penting mungkin ya buat warga bisa melakukan aktivitasnya gitu ya. Semoga hujan enggak membuat si sungai menjadi meluap lagi gitu ya, sehingga nantinya si jembatan bisa diperbaiki dan bisa dilewati lagi oleh masyarakat sekitar gitu untuk melakukan aktivitas. Kita berdoa saja semoga Kabupaten Lebak kembali
kuat ya, seperti biasa lagi. Banjir semoga cepat surut dan masyarakatnya semoga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi nih. Amin ya rabbal alamin. Nah, Smartizen, tadi kan udah gua kasih tahu nih kalau ada berita tentang pria yang mendatangi pernikahan mantannya. Tapi ketika didatangi pernikahan mantannya itu, si pengantin ceweknya tuh sampai nangis histeris gitu, Smartizen. Buset. Kayak apa nih ya kan beritanya nih. Jadi berita ini terjadi di Lombok ya. Tepatnya di Desa Labuan, Lombok Timur gitu. Dan akun yang mengunggah juga di akun Instagram @info seputar Lombok ya. Jadi ada pria yang datang ke lokasi pernikahan. Dia datang untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai. Jadi pria yang bernama Dayat ini adalah warga Lombok Barat ya. Dia datang ke pernikahan mantannya untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai. Jadi ketika Dayat naik ke atas pelaminan untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai prianya menyambut dengan baik ya. Dia sempat pelukan sama Dayat gitu. Tapi ketika mempelai perempuan melihat Dayat naik ke atas pelaminan, dia langsung nangis, teriak histeris gitu. Ya ampun. Sampai ada orang yang menyuruh Dayat untuk turun akhirnya gitu, karena si perempuannya bener-bener histeris gitu sampai hampir pingsan ya. Akhirnya si Dayat disuruh turun oleh beberapa orang gitu. Ketika ditanyai si Dayat bilang kalau dia datang ke nikahan mantannya itu ya karena diundang, dan juga emang dia pengen menghargai undangan itu, dan juga dia emang pengen memberikan selamat gitu ya kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia itu gitu. Jadi tapi niat baiknya itu ternyata nggak sesuai harapan ya, karena ketika Dayat datang, si mempelai wanita malah nangis histeris. Ya ampun, mbak, ya kalau nggak mau nangis mah kenapa diundang mantannya gitu, kalau belum kuat mah ya kan. Ya ampun, ada aja gitu masyarakat dewasa ini sih gitu. Tapi ya semoga kedua mempelai menjalani hidup rumah tangga dengan bahagia ya. Dayat juga semoga menemukan pasangan hidupnya di kemudian hari gitu. Jadi biar sama-sama memiliki hidup yang bahagia gitu, nggak usah terjebak di masa lalu gitu ya, karena masing-masing kan sudah memiliki kehidupannya masing-masing gitu ya, Smartizen. Jadi buat kamu juga nih yang sekiranya kan lagi musim nih, bukan lagi musim sih, maksudnya lagi banyak yang nikah ya nggak sih teman-teman lu semua, Smartizen. Teman gue aja 2 minggu kemarin udah ada 2 tuh yang nikah, 4 malah, Smartizen. Buset ya tuh. Jadi ada banyak banget gitu teman-teman gue yang nikah. Nah buat kamu nih yang sekiranya nanti diundang sama mantan kamu, ya kalau pengen datang aja, nggak apa-apa gitu ya kan, namanya juga diundang ya. Datang aja, tapi kalau bisa sih nggak usah melakukan hal-hal yang akan membuat mantan kamu yang sudah menikah itu bisa menjadi flashback gitu ya. Dayat sih nggak ngelakuin apa-apa sih, tapi ya mungkin si mempelai mempelai wanitanya atau mantannya Dayat ini masih punya kenangan-kenangan yang belum selesai gitu ya. Makanya ketika Dayat datang tuh dia langsung nangis gitu. Ya ampun, nggak apa-apa, nggak usah nangis, kan lu udah ada jodohnya tuh di pelaminan di sebelah, lu udah ada jodohnya. Dayat juga nanti bakal ketemu jodohnya, jadi semua bakal punya jodohnya masing-masing gitu. Jadi jangan takut ya, jangan sedih, jangan gundah gulana gitu. Nah, sekarang ada hit Niji nih yang bakal nyanyi nih. Sikat aja deh Bang Niji nih. Niji Heaven full dari Nick Jonas ya, bikin kamu naik level, Smartizen. Nah kalau buat kamu yang belum naik level nih tapi pengen naik level gimana caranya gitu ya kan, nih gue kasih tahu nih, kalau kamu pengen naik level di dalam segi penampilan gitu ya. Ini gue mau rekomendasiin produk kosmetik, yaitu Fabil Kosmetik nih, Smartizen. Jadi Fabil Kosmetik ini adalah
kosmetik yang menggunakan konsep green science, yaitu mengkombinasikan botani dan juga healthy ingredients yang sudah teruji secara klinis serta didukung penelitian holistik dan juga nanoteknologi. Bukan cuma itu aja Smartisan, dia juga pakai 6 autentik sunnah herbal. Apa aja itu? Yang pertama ada daun bidara, ada juga habatus sauda, ada anggur, ada zaitun, ada susu kambing dan juga madu. Smartisan ya, keren banget ya tuh ya kan, udah pasti alami tuh, mantep. Nah yang keren lagi, si Fabil Kosmetik ini tanpa menggunakan parfum dan juga alkohol, jadi aman banget buat kamu yang mungkin suka apa ya, ada alergi parfum gitu mungkin, atau juga takut misalnya si Fabil Kosmetik ini nggak bisa dipakai buat nanti kamu kalau ibadah gitu ya kan, karena kan ada alkoholnya. Kalau misalkan ada alkoholnya kan takutnya bisa dipakai ibadah. Nah sementara si Fabil Kosmetik ini enggak gitu Smartisan, keren banget. Jadi aman banget ya buat kamu semua yang pengen lagi pakai Fabil Kosmetik ini tapi juga pengen tetap menjalankan ibadah kamu. Dan yang paling keren, Fabil Kosmetik ini selama produksi dan juga penyimpanannya selalu diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah tuh keren banget nggak tuh ya kan Smartisan. Pokoknya Smartisan tunggu apa lagi, kamu boleh pesan langsung aja produk-produk dari Fabil Kosmetik ya. Langsung aja hubungi Bunda Neng di 0852 8526 1393. Karena apa Smartisan? Karena Fabil Kosmetik halalan toiban for your beauty. Hey gadis, Samson ya. Dan di jam 8:06 ini sekarang gue bakal ngobrolin tentang yang lagi rame kemarin nih Smartisan. Ada kemarin tuh lagi rame ini Harbolnas ya gak sih, Hari Belanja Online Nasional tuh pas 12.12 sama 13.12 tuh. Ya ramenya 12.12 sih, tapi ada beberapa kayak apa namanya sih yang ngejual online itu, yang ngejual online gitu 13.12 juga masih promo gitu ya. Nah kamu Smartisan belanja apa aja kemarin nih pas 12.12? Apakah kamu dapat apa yang kamu pengenin atau kalah cepet sama orang gitu ya kan? Karena memang harganya itu kan emang jauh turun banget gitu ya, murah banget, tapi kamu ya itu harus cepet-cepetan gitu kan sama orang ya. Jadi tren belanja online sekarang ini lagi apa ya, lagi booming gitu ya di Indonesia ya khususnya ya. Apalagi setiap tanggal dan bulan yang bersamaan itu pasti diperingati sebagai Hari Belanja Online Nasional gitu ya. Jadi kayak kemarin pas bulan November 11.11, terus juga pas Oktober 10.10 gitu kan. Nah kemarin baru aja kejadian pas Desember ini 12.12 gitu. Jadi emang apa namanya, masyarakat Indonesia ya nggak bisa tuh lepas yang namanya diskon dan juga promo gitu. Jadi pas 12.12 itu kan semua marketplace gitu dia ngeluarin promo yang sangat menarik gitu ya. Sampai diskonnya gila-gilaan lah, sampai mungkin sampai 90% atau 80% mungkin diskonnya. Makanya banyak banget yang berburu barang-barang yang pengen dia beli gitu dengan harga yang sangat murah gitu ya. Jadi pesta belanja online ini kan merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu banyak orang ya, apalagi para pemburu promo tadi. Jadi apalagi sekarang nih menjelang akhir tahun gitu ya, ada banyak momen pesta belanja online dengan berbagai promo yang menggiurkan setiap tahunnya. Jadi jumlah transaksi pesta belanja online ini semakin hari semakin meningkat gitu ya, semakin setiap tahunnya selalu meningkat gitu ya. Contohnya pada tahun 2018 saja total transaksi Harbolnas 12.12 ini mencapai 6,8 triliun. Buset itu udah bisa beli Neymar itu 6,8 triliun ya. Ya ampun, mahal banget. Gila, gede banget itu duit loh, 6,8 triliun ya Allah. Itu tahun 2018 ya. Nah sementara tahun lalu 2019 itu total transaksi mencapai 9,1 triliun. Buset, lebih gede lagi. Itu bisa beli Neymar, Mbappe sama Gareth Bale itu kalau lu mau ya kan. Ya Allah, banyak banget duitnya. Peningkatan ini pun diakui oleh salah satu marketplace di Indonesia, yaitu Bukalapak ya. Jadi menurut Vice President Marketingnya, jumlah transaksi pada Harbolnas 10.10 kemarin meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Jadi jumlah pengunjung pun meningkat hingga 500%. Buset. Meningkatnya nggak main-main ya, drastis gitu. Maksudnya nggak 100%, nggak 200%, 500%. Buset.
Jadi awalnya pesta belanja online ini hanya diadakan pada 11.11 sesuai dengan awal mulanya itu single day. Tapi kemudian pesta belanja online ini berkembang dan akhirnya diadakan hampir setiap bulan pada tanggal berulang seperti 11, 22 dan seterusnya gitu sampai puncaknya itu di 12 nih. Nah, biasanya menjelang akhir tahun ini promo yang diadakan semakin heboh dan besar-besaran ya kan. Dan juga selain sebagai upaya promosi berbagai produk yang dijual secara online, tradisi hari belanja online tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan atau tren belanja online telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia zaman sekarang ya. Apalagi kehidupan para generasi milenial kayak gua ya kan. Gue tuh milenial banget. Jadi kemarin gue 12 gua berhasil untuk tidak membeli apa-apa. Karena duitnya nggak ada boy. Sampai promo segila-gilanya juga gue nggak bisa beli. Saking gak ada duitnya, buset sedih banget ya. Apalagi sejak pandemi ini aktivitas belanja online terus meningkat secara pesat gitu ya kan. Karena orang di rumah aja kerjaannya scroll HP gitu ya kan. Buka marketplace ini, buka marketplace yang satu lagi gitu. Makanya banyak banget orang-orang yang ketika pandemi ini banyak barang-barang baru di rumahnya gitu ya. Contohnya ibu saya banyak banget yang dibeli gitu, aneh-aneh dah pokoknya. Tiap hari pasti ada aja tukang nganterin paket di rumah itu. Paket apa lagi ini, tiba-tiba ada kemoceng baru lah, tiba-tiba ada sendok baru, apa segala macam dibeli, pokoknya yang murah-murah yang lagi promo dibeli sama ibu gua. Keren ya. Karena ya itu tadi ya, lagi pandemi ini kan orang seringnya di rumah aja gitu, ngelihatnya medsos aja setiap hari gitu kan. Jadi orang tuh bingung mau ngapain, kayaknya ini murah nih beli dah udah ya kan. Tunggu apa lagi daripada ntar takutnya naik lagi harganya gitu ya. Dan juga menurut Twitter Indonesia nih, salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di Twitter adalah belanja online dan pembicaraan seputar gadget nih. Nah, biasanya orang bisa mencari hiburan dengan jalan-jalan ke mall terutama saat liburan ya. Nah, ketika pandemi ini membuat orang mengganti kegiatan tersebut ya, nggak bisa lagi tuh kan ke mall ya. Jadi akhirnya orang-orang tuh mencari barang-barang lewat marketplace favorit mereka masing-masing gitu ya. Nah, si tren belanja online ini juga beriringan dengan menjamurnya berbagai macam cuk online gitu ya. Jadi ada sesuai dengan teori ekonomi gitu ya, dimana ada permintaannya besar, maka gue lupa lah gitu ya kan, si teori ekonomi ya gitulah ya. Pokoknya ketika permintaannya besar maka produksinya juga jadi banyak gitu ya kan. Jadi itulah yang membuat harga-harga menjadi murah gitu ya kan. Nah, mereka lah para penggiat toko daring atau online shop yang hadir dalam berbagai bentuk platform ya, dan di marketplace atau di media sosial manapun ya. Kalau misalkan Smartisan nih buka Facebook, Twitter, Instagram, atau Smartisan buka aplikasi marketplace yang lain ya, Smartisan akan menemukan online shop yang menawarkan barang. Bahkan sekarang penyediaan dan penawaran barang secara online telah hadir dalam berbagai aplikasi yang canggih seperti marketplace itu tadi ya, kayak Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, or anything else ya. Apapun itu pokoknya buat belanja ya. Jadi buat kamu tuh Smartisan yang doyan banget belanja ke mall biasanya, kan sekarang nggak bisa nih karena pandemi ya. Mungkin ada beberapa mall yang buka, tapi kan waktunya tuh dibatasi nih nggak sih. Kita kan jadi kayak, terus juga kita harus pakai masker, terus juga harus cuci tangan segala macem, ribet lah ya. Kan kita kalau di mall kan biasanya jalan-jalan ya kan, lama tuh. Kan sekarang kalau pakai masker jadinya ngape ya sih, jadi capek gitu, cepet capek. Nah, akhirnya masyarakat Indonesia ini memilih untuk belanja melalui marketplace karena biasanya marketplace ini menawarkan gratis ongkir gitu loh. Itu yang sangat menarik gitu ya. Jadi Smartisan nggak perlu lagi tuh bayar ongkir. Jadi Smartisan tinggal klik, terus juga transfer, nyampe deh barangnya ke rumah. Asik banget ya kan. Itu dia yang menyebabkan kenapa tren belanja online ini naik banget di Indonesia ya. Itu dia Smartisan boleh di-share ya ke Instagramnya @dia.untirta atau di live streamingnya di 106 dia Untirta.
kamu kemarin belanja apa aja sih ketika 12-12 ya Harbolnas? Boleh di-share harganya mungkin ya. Jadi kayak ada perbandingan gitu. Ini harusnya harganya biasanya 150.000, lu kemarin dapat cuma 15.000 misalnya. Boleh tuh di-share ke kita ya. Gue tunggu pokoknya sampai jam 10 nanti. Smartisan balik lagi ya sama Gifar tentunya, dan masih bahas si belanja online ini yang lagi rame banget ya di mana-mana. Pokoknya orang-orang pada belanja semua. Ya ampun, kok bisa ya orang pada belanja? Padahal sekarang pertengahan bulan gitu loh. Sekarang tanggal berapa sih? Oh masih awal sih, makanya pada belanja. Banyak duit lu ya semua ya, coba bagi. Bagi lagi. Enak aja lo kerja orang mah biar dapet duit. Nah tadi kan gue udah ngasih tahu tren belanja online yang sedang marak terjadi. Maksudnya sedang terjadi ya, menjamur di Indonesia di mana-mana gitu. Orang pada belanja online mencari promo-promo yang segar gitu, mencari diskon-diskon yang gila-gilaan gitu ya. Nah dan sekarang gue mau ngasih tahu nih, kenapa sih kira-kira Indonesia nih banyak banget orang-orang yang suka belanja gitu ya kan. Tapi BTW nih, gue mau nanya dulu, kemarin lo belanja apa gitu ya kan? Boleh di-share ke gue soalnya di live streaming kita di 106 di Untirta atau di Instagram kita ya di @diauntirta. Nah, gue mau kasih tahu nih alasan orang suka belanja online nih. Jadi menurut gue ya, kenapa alasan orang suka belanja online itu ada berbagai macam Smartisan. Jadi mungkin emang karena dia suka belanja ya aslinya gitu, atau mungkin dia iseng aja gitu lihat-lihat marketplace, ternyata ada yang lucu gitu atau yang murah gitu ya kan, makanya dia belanja tuh. Ini yang pertama nih, ada hemat waktu dan tenaga. Benar banget. Jadi Smartisan tahu lah ya kalau kita belanja ke mall gitu, kita harus melewati lalu lintas perkotaan yang sangat macet, minta ampun gitu ya kan. Apalagi pas udah nyampe mall kita harus cari parkir dulu ya kan, terus juga bayar parkir lagi, ya ribet lah ya pokoknya ya. Makanya gak heran nih kalau misalkan belanja online nih sekarang dijadikan pilihan utama ya bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu belanja di pusat perbelanjaan. Jadi dengan belanja online kamu gak perlu lagi repot-repot melewati kemacetan, terus juga nyari parkir, bayar parkir segala macem ya. Kamu cuman perlu buka aplikasi marketplace di HP kamu dan kamu sudah bisa belanja. Sesimpel itu ya Smartisan ya. Dan juga Smartisan gak perlu mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah nih, apalagi mengantri di kasir, itu kan pegel banget ya. Kamu cuman cukup klik transfer, beres deh tuh. Jadi dengan belanja online ini Smartisan bisa melihat-lihat barang, terus juga bertransaksi kapan aja dan di mana aja ya. Mau di kantor kayak di rumah, di kampus, di sekolah, di loteng, bebas dah di mana aja. Yang penting kamu ada smartphone dan juga ada internet ya kan, ada jaringan internet. Jadi kamu bisa scroll gitu, terus juga milih-milih barang yang kamu mau. Itu dia Smartisan, hemat waktu dan tenaga ya. Dan yang kedua, ada tersedia banyak promo. Nah ini dia nih yang jadi inceran para Smartisan ya mungkin ya. Karena menjamur e-commerce nih ya, atau marketplace gitu, membuat pelaku toko online memberikan banyak promo untuk menarik pelanggan. Nah beragam promo ini ditawarkan di berbagai tempat belanja. Nah inilah yang membuat banyak orang menggandrungi transaksi online ya. Jenis promo yang ditawarkan oleh pelaku bisnis juga beragam nih, mulai dari promo potongan harga, terus juga ada point reward, ada juga sampai voucher belanja, ya kan, keren banget sih. Jadi belanja online ini jadi lebih hemat kalau Smartisan pakai kartu kredit atau promonya gitu-gitu kan. Kalau misalkan Smartisan bayar pakai ini dapat potongan segini gitu misalnya. Terus kalau Smartisan beli ini gratis ongkir gitu, kayak gitu-gitu promonya, keren sih ya. Terus juga selanjutnya ada lebih banyak pilihan pembayaran. Nah itu dia tadi yang gue bilang ya kan, kalau di belanja online itu kan kalau kamu bayar pakai misalnya GoPay gitu, kamu bisa dapat potongan, atau pakai Dana dapat potongan gitu. Ada promo
entah itu dari promo dari si toko online-nya atau dari si aplikasi penunjang itu, si aplikasi kayak GoPay, OVO atau Dana tersebut ya. Biasanya ada tuh potongan-potongan gitu ya kan. Dan selanjutnya ada punya varian barang yang lebih lengkap. Betul banget. Jadi emang di marketplace itu kita nyari apa juga ada ya nggak sih. Makanya ibu aku sering banget beli barang-barang yang ya nggak tahu buat apa gitu. Pernah juga dia beli, jadi ceritanya dia lagi sakit nih, Smartisan, dia kan lagi sakit, terus dia nggak enak tenggorokan gitu, dia radang tenggorokan gitu. Akhirnya dia nyari-nyari di marketplace, salah satu marketplace ya, cari-cari obat radang gitu. Terus dibeli dah tuh, pas dibeli sembuh kan, barangnya nyampe pas dia udah sembuh. Nah itu kan jadi kan nggak berguna gitu kan. Jadi buat apa gitu, barangnya nyampe pas ibu gue udah sembuh, jadi kan apa sia-sia gitu, jadi nggak kepake barang yang mubazir ya kan. Nah itu dia tuh. Dan selanjutnya karena saking banyaknya varian barangnya gitu ya, jadi lo bisa beli apa aja di marketplace manapun gitu ya. Dan selanjutnya bisa membandingkan harga barang. Betul banget, karena di marketplace itu kan banyak banget yang jualan gitu ya. Gak cuma satu toko aja gitu, kayak di mall gitu. Tapi kan bedanya kalau di mall kamu tuh harus membandingkan harganya jalan-jalan gitu ya kan. Jadi kamu datang ke toko ini, lihat kaos ini, oh harganya segini nih. Pindah toko sebelah, kaos kayak gini, oh harganya segini nih. Ternyata mahalan di toko ini gitu kan. Nah itu tuh ribet kan, kamu harus datengin tokonya satu-satu gitu ya kan, capek juga. Tapi di marketplace ini kan kamu tinggal klik, oh segini, atau nggak usah diklik, jadi cuma nyari aja, cari misalnya pengen beli apa ya, baju partai gitu misalnya kan, cari, oh ada yang jual 15.000, ada yang 30.000, ada yang 160.000 ya kan. Itu tuh udah tertera gitu, jadi kamu tinggal pilih mana baju yang cocok buat kamu dan menurut kamu kualitasnya bagus dan segala macam ya kan. Itu tergantung selera kita ya mungkin. Karena cara memilih barang-barang di online shop itu kan kamu entah itu dari kualitasnya atau dari harganya atau dari apanya, itu kan beda-beda ya nggak sih. Makanya banyak banget toko-toko online di marketplace itu yang beda-beda gitu harganya, karena emang ada aja orang yang cari kualitas walaupun mahal harganya, tapi dia tetap beli karena mungkin menurut dia itu kualitasnya paling oke gitu ya kan. Ada juga yang nyari barang yang murah gitu ya kan. Itu dia tuh macam-macam lah ya kan, alasan-alasan orang yang belanja online gitu di marketplace gini. Apalagi saat pandemi gini, kerjaannya cuman scroll HP gitu ya, karena nggak boleh kemana-mana, mau ke mall juga capek, terus juga ngap ya kan, terus juga mall nggak bukanya lama gitu, bentar doang. Jadinya emang si marketplace ini, si aplikasi e-commerce ini yang jadi pilihan utama gitu buat para shopaholic gitu ya. Shopaholic. Sesopaholic apa sih kamu Smartisan ya? Sekali lagi boleh di-share ke Instagram kita di @diauntirta atau di 106 di live streamingnya Diauntirta 106 Diauntirta. Pokoknya ditunggu sampai jam 10 nanti. Yo Smartisan, balik lagi sama Gifar tentunya ya di antar pagi. Masih lama nih gue nemenin Smartisan, tenang aja, jangan kemana-mana dulu ya kan. Dan gue masih bahas belanja online yang lagi rame nih ya, karena kemarin ribut banget tuh 12 ya kan. Semua kayaknya nyerbu tuh ya kan. Apalagi nunggunya dari jam 12, buset, udah stay tuh dari jam 12 dan sampai sampai down tuh sempet, kalau nggak salah gue lihat sempet down servernya si salah satu marketplace ya, karena saking membludaknya gitu para para pembeli ya, para pemburu diskon dan promo gitu ya, sampai servernya tuh down gitu. Itu berarti banyak banget yang belanja malam itu, buset dah, begadang gitu ya kan, bela-belain begadang cuma buat belanja barang-barang murah gitu. Nah sekarang gue mau ngasih tahu nih ke lu semua Smartisan, apa kerugiannya lu kalau misalkan lu berbelanja online nih. Karena mungkin kan ada aja gitu kan kerugian yang namanya kita belanja online gitu kan. Nah sekarang gua ngasih tahu nih. Yang pertama ada, tidak bisa secara langsung dalam memeriksa item yang ingin kamu beli. Benar.
Kalau misalkan kamu di mall kan bisa kamu pegang-pegang ya kan, bisa dipakai apa segala macem. Nah, kalau kamu beli di toko online atau e-commerce atau marketplace ya, kamu nggak bisa pegang-pegang tuh karena ya paling pegang layar HP ya kan. Jadi kamu nggak tahu tuh si kualitas barangnya seperti apa gitu ya kan. Kayak misalkan kamu misalnya beli kaos gitu ya, kamu nggak tahu bahan kaosnya kayak apa gitu ya kan. Nah itu kekurangannya di situ Smartisan. Nah dan selanjutnya nih, yang kedua bisa tertipu jika berbelanja di situs yang tidak terpercaya. Bener banget Smartisan. Karena masih banyak ya, sampai sekarang masih banyak banget masyarakat Indonesia yang ketipu gitu pas beli online gitu ya. Karena biasanya dia belinya itu di situs yang tidak dipercaya gitu ya, tidak di e-commerce atau marketplace yang sudah aman gitu ya sekuritasnya gitu. Biasanya kalau yang ketipu kayak gitu tuh biasanya beli antar user gitu, kayak orang langsung jual ke orang lagi, biasanya kayak di forum-forum gitu ya kan. Biasanya udah ditransfer di blok apa segala macem gitu-gitu ya. Banyak sekarang modus penipuan gitu ya Smartisan. Jadi buat kamu Smartisan yang suka beli-beli online itu harus hati-hati gitu ya, biar kamu nggak kena tipu gitu ya kan pada saat berbelanja online. Dan juga yang terakhirnya ada hilangnya kepuasan instan Smartisan. Jadi belanja online ini kan nggak kayak membeli di toko-toko retail gitu ya, kayak di mall gitu ya. Kalau di mall gitu kan lo bisa pakai produknya langsung gitu ya kan. Abis beli itu bisa langsung dipakai. Nah kalau misalkan lo beli online itu nggak bisa. Jadi lo harus nunggu dulu barangnya sampai rumah, baru lo bisa pakai barangnya tersebut. Nah kalau misalkan beli di mall kan bisa, kayak misalkan beli sepatu contohnya ya, kayak berangkat ke mall gitu kan pakai sendal karena nggak ada sepatu gitu kan. Berangkat ke mall pakai sendal, sampai ke toko sepatu milih-milih, beli sepatu, dipakai dah tuh sepatunya kan langsung. Nah itu kan pasti memiliki langsung kepuasan yang secara langsung gitu, karena wah gue beli barang langsung dipakai nih, keren banget nih kan, ini barang yang gue mau gitu. Tapi kalau kamu belanja online itu nggak bisa. Karena apa? Karena kamu harus nunggu tadi ya. Jadi kamu pilih barangnya, terus transfer uangnya ke si penjual, terus kamu harus nunggu ya 2-3 hari atau ya paling lama seminggu, atau mungkin bisa lebih lama lagi ya kalau barangnya emang jauh dikirimnya gitu ya, mungkin dari luar negeri gitu, kita nggak tahu ya kan. Nah itu dia, itu yang membuat hilangnya kepuasan secara instan tadi yang disebutin ya Smartisan ya. Pokoknya itu dia kerugian kalau kamu belanja online ya. Yang paling penting tuh itu sih kalau kamu sampai ketipu ya, jangan sampai lah kamu ketipu pas lagi belanja online. Jadi kamu harus cari cara, terus juga cari tahu juga ini tokonya bener atau enggak, terus juga bisa dilihat review-reviewnya ya kan. Terus juga mungkin bisa cari di aplikasi lain gitu ya, mungkin siapa tahu ada di Twitter yang udah bikin thread tentang si toko tersebut gitu. Takutnya emang toko itu tukang nipu atau apa segala macam gitu ya. Jadi kamu bisa mengantisipasi itu semua. Itu dia Smartisan ya. Dan habis ini gue masih bakal bahas tentang belanja online nih, tren belanja online, karena emang lagi rame banget di mana-mana, orang pada belanja, buset duitnya nggak bisa habis. Do you love me? Nggak usah publish itu di medsos sih, slow aja. Yang penting kita sama-sama saling mencintai sih gitu. Pagi-pagi udah halu. Maaf Smartisan. Pagi-pagi udah tanyain do you love me aja sama Stephanie Putri ya kan. Ya ampun, tapi Stephanie Putri lucu ya. Seneng aku mah ngeliatnya. Nah Smartisan balik lagi nih, gue bakal ngomongin belanja online ya, seputar belanja online ya. Tadi udah ngasih kerugian kalau kamu belanja online, yang mana ada salah satunya tuh kamu bisa saja ditipu ketika belanja online. Tapi nih, gue sekarang mau ngasih informasi tentang beberapa kasus belanja online nih. Jadi di belanja online kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Maksudnya kita tuh mempercayakan uang kita ke orang yang kita nggak tahu orang itu siapa, dan barangnya juga kita nggak tahu bener ada atau enggak gitu ya. Nah sekarang gue mau ngasih tahu nih salah satunya lagi. Maksudnya ada beberapa kasus belanja online yang terjadi ya.
Yang pertama ada kasus beli hard disk eksternal, ternyata pas datang isinya flash disk. Ya ampun, jahat banget orang, ya Allah. Jadi Smartisan tahu ya, hard disk itu kan perangkat untuk menyimpan data dalam jumlah besar gitu ya. Tapi ada kejadian nih. Jadi ada orang yang beli hard disk tapi pas datang malah flash disk. Ya Allah, sedih amat. Jadi ini diberitakan ya di suryamalang.tribunnews.com. Kejadian ini dialami oleh seorang pemuda di Pekanbaru dengan nama Facebook Ujang Cicabi. Ya Allah Pak Ujang, kenapa namanya masih begitu? Ujang Cicabi lagi ya Allah. Ya Allah. kayak nggak pas, tapi ya udahlah ya gitu ya. Jadi ceritanya nih awalnya dia tertarik membeli hard disk dengan harga murah nih. Tapi sayangnya ketika sampai barangnya itu hard disk yang menurut spesifikasinya ini berkapasitas 2 terabyte maksudnya ya. Ternyata yang datang cuma 500 giga. Nah setelah dibongkar di dalam hard disk itu ternyata isinya flash disk yang udah dimodifikasi. Ya Allah, kasihan banget Ujang Cicabi. Ya Allah. Ini beneran ya namanya ya, Ujang Cicabi ini, gue gak ngada-ngada loh, beneran namanya Ujang Cicabi ini. Aduh sedih. Mungkin Pak Ujang ya, mungkin biar gak ketipu lagi nanti Pak Ujang bisa hal yang pertama Pak Ujang lakukan adalah yang pertama itu mengganti nama Facebook ya, mungkin ya itu dia biar nggak kena tipu lagi. Ya Allah ya, semoga didengar ya Pak Ujang ya. Nah selanjutnya ini ada kasus beli meja TV yang datang malah ukuran Lilliput. Ukuran Lilliput, ya Allah. Jadi Smartisan yang namanya media online gitu ya, foto kan bisa menipu ya. Jadi banyak barang-barang yang dijual secara online itu sekilas fotonya tuh bagus banget gitu ya. Tapi nggak semua barang itu sesuai dengan ekspektasi kita Smartisan. Jadi salah satunya seperti yang dialami seorang remaja putri dengan akun Twitter bernama @brendabiancarte ya. Nah dia ini awalnya membeli sebuah meja TV melalui online ya kan. Tapi pas pesanan datang ke rumah, beneran meja TV beneran datang nih, tapi ukurannya mini banget ya kan, alias Lilliput gitu ya, alias buat mainan gitu. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya Allah sedih banget. Jadi Smartisan ya, kalau kamu pengen beli barang-barang atau sesuatu di online gitu ya, pastikan dulu kamu membaca deskripsi barangnya itu dengan benar. Siapa tahu emang si Bianca ini nggak baca deskripsi dengan benar, karena biasanya ada tuh tercantum gitu ya, si misalkan meja online ukuran berapa gitu, 200 kali berapa atau 100 kali berapa gitu-gitu tuh ada di deskripsinya. Nah kamu harus detail tuh, harus apa namanya, baca deskripsinya si barang tersebut gitu ya. Dan selanjutnya nih ada bayar $750 Amerika Serikat hanya untuk secari kertas. Jadi kalau Smartisan beli kalau Smartisan pengen beli barang yang harganya mahal, kamu harus hati-hati ya, karena apalagi kalau kamu beli secara online nih. Nah, apalagi kalau sampai barang kamu nggak beres atau ditipu ya. Karena ada kasus nih kejadian diberitakan dari Board Panda. Kejadian ini dialami oleh seorang pria yang membayar $750 Amerika Serikat hanya untuk membeli tadinya untuk membeli konsol game, rencananya $750 itu. Tapi saat pesanan datang, yang datang cuman hanya secari kertas bergambar. Ya Allah. Berarti dia bayar $750 Amerika Serikat untuk membeli konsol game dalam bentuk JPG ya. Dalam bentuk gambar. Ya Allah. Ya Allah, kasihan banget ditipunya, bener-bener dah. Orang-orang kenapa jahat-jahat banget sih. Dan selanjutnya yang terakhirnya ada beli karpet cantik yang datang malah karpet ganteng. Enggak. Beli karpet cantik yang datang malah pembatas buku. Ini jauh banget. Ya Allah, ada lagi nih. Jadi Smartisan ini sama ya, kasusnya sama kayak nomor 2 tadi ya. Jadi dia beli apa yang datang apa gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau kamu pengen beli barang-barang di e-commerce atau marketplace manapun, kamu harus teliti gitu ya, harus jelas melihat fotonya juga, harus jelas juga
apa namanya, membaca deskripsi tadi, karena ini ada orang yang beli karpet gitu, pas datang ke rumahnya karpetnya bener karpet, tapi karpetnya ukuran mini alias buat pembatas buku. Ya Allah jahat banget, ya Allah kasihan banget. Itu dia Smartisan, biar kamu nggak mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Kamu emang harus teliti ya kalau kamu lagi belanja online gitu ya. Kamu harus pastikan si penjualnya itu aman, terus juga kamu harus pastikan barang yang kamu pesan itu bener, biar kamu nggak kejadian sama kayak orang-orang yang tadi gua bacain ya kan. Itu dia Smartisan, beberapa kasus yang terjadi saat belanja online ya. Dan jangan kemana-mana, karena abis ini gue masih bahas tentang seputar belanja online, dan gue nanti bakal kasih tips aman belanja online nih Smartisan. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah Kunto Aji konon katanya gue bakal balik lagi. No brainer, Justin Bieber change the rapper, DJ Khalid. Ramean ini nyanyinya ya. Ya itulah ya, pokoknya si Justin Bieber, DJ Khalid sama Chance the Rapper itu nyanyiin No Brainer, alias No Brainer apa ya? Nggak keotakan, No Brainer, nggak punya otak. No brain kalau nggak punya otak, No Brainer, nggak. Ya itulah pokoknya ya artinya ya. Sekarang gue balik lagi nih bahas seputar belanja online ya. Seperti yang tadi udah gue kasih tahu, kalau gue sekarang mau ngasih tips aman buat lo semua yang belanja online nih ya. Yang pertama, kalau lo belanja harus belanja di situs dan toko terpercaya ya kan. Jadi banyaknya toko online dan juga e-commerce online di sekarang ini nih emang membuat ada aja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya gitu ya. Jadi si oknum ini juga bikin toko online juga sok-sokan pura-pura gitu ya, dengan barang-barang yang oke biasanya, tapi harganya murah biasanya, dan kamu tergiur, dibelilah barang itu dan ditipulah kamu, ya Allah ya. Itu dia. Jangan, pokoknya kamu harus beli. Kalau kamu pengen aman berbelanja online, kamu harus beli di toko yang terpercaya gitu. Kamu bisa lihat reviewnya segala macam dulu. Terus juga kamu bisa lihat biasanya yang gue tahu ya, yang gue tahu akun-akun penipu tuh komennya tuh dimatiin biasanya tuh, karena atau di limit, soalnya ada kata-kata yang dia hide gitu biar gak ketahuan kalau dia habis nipu. Terus juga biasanya akun Instagramnya, di akun Instagramnya ya, di Instagram itu udah berkali-kali ganti nama akun. Biasanya tuh bisa dilihat juga itu si toko online itu ya. Dan yang selanjutnya ada pilihlah toko dengan ulasan dan nilai yang baik tuh kan, bener. Jadi lo harus lihat dulu nih tokonya, si review dari orang-orang yang udah beli di situ tuh kayak gimana, testimoninya tuh kayak apa gitu kan. Karena biasanya kan toko-toko yang udah terpercaya tuh mereka suka posting testimoni orang-orang yang udah beli gitu kan ya. Terus juga biasanya kalau toko yang dipercaya itu di kolom komentarnya gitu suka banyak orang-orang yang komen gitu, suka nanya ini masih ada, atau ini harganya berapa, ini masih ada nggak Min, gitu-gitu kan Mas. Pokoknya lihat juga tuh biasanya ya, gue pernah dikasih tahu kalau ini tuh toko online tuh jumlah followers dan juga like-nya tuh, kalau misalkan followers itu 3.000 tapi like-nya cuma 13, yang like 13 doang. Nah itu bisa jadi kemungkinan tokonya tuh abal-abal gitu. Karena biasanya kalau toko online sudah terpercaya gitu, kalau followers sebanyak ya yang likes juga lumayan gitu, nggak 13 banget gitu ya kan. Itu dia Smartisan. Dan selanjutnya nih, kamu harus cek kualitas barang yang akan dibeli. Betul. Jadi kalau kamu pengen berbelanja online ya Smartisan, kamu harus cek dulu deskripsi produk yang dijual gitu. Kamu dengan memeriksa deskripsi, kamu menjadi lebih tahu tentang barang yang akan dibeli dan dapat mengurangi rasa kecewa di kemudian hari kalau si barangnya nggak sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Maka dari itu Smartisan harus teliti dan detail gitu ya dalam membaca si description box-nya yang biasanya ada tuh di e-commerce manapun gitu ya. Dan selanjutnya
Jangan tertipu oleh harga murah. Nah, bener banget Smartizen, kayak yang udah gue kasih tahu di awal tadi. Kalau harga murah tuh biasanya digunakan oleh para penipu-penipu yang nggak masuk akal, yang akhlakless, yang nggak punya akhlak itu, untuk menggait para pembeli-pembeli yang tergiur dengan harga murah gitu ya kan. Karena memang apa ya, harga murah kan memang tugasnya untuk menggiur gitu ya kan, untuk menggiur para pembeli gitu ya kan. Jadi kamu jangan gampang tergiur sama harga murah gitu. Kamu harus cari tahu dulu, bener gak nih harganya segini, atau bener gak nih tokonya ngejual barang dengan harga segini gitu ya, biar kamu nggak kena tipu Smartizen. Dan juga yang terakhir nih Smartizen ya, yang terakhir kamu harus menggunakan pembayaran yang aman ya kan. Zaman sekarang banyak banget pilihan pembayaran transaksi online gitu ya. Ada bisa ATM, terus juga bisa juga kartu kredit, bisa juga datang ke Alfamart, Indomaret ya kan. Terus juga pakai aplikasi lain kayak OVO, GoPay, Kredivo atau Dana. Banyak lah pokoknya pilihannya ya. Itu dia aplikasi-aplikasi yang aman. Aplikasi-aplikasi yang aman. Cara pembayaran yang aman gitu maksudnya ya. Tapi banyak juga Smartizen nih, asal Smartizen tahu, banyak juga penipu-penipu yang menggunakan hal-hal kayak gitu. Kayak misalnya saya mau beli ini nih, saya mau transfer, tapi syaratnya harus dikasih tahu dulu, ada kode nanti dikirim ke mbaknya, nanti ini nanti kasih tahu ke saya kodenya, nanti biar saya bisa transfer segala macam kayak gitu-gitu. Nipunya gitu ada aja gitu loh ya Smartizen ya. Pokoknya kalau kamu pengen beli segala sesuatunya di online gitu, dan juga pengen membayar transaksi secara online gitu ya, yang paling aman sih lewat ATM ya, maksudnya lewat kartu kredit kamu masing-masing gitu ya. Jadi duitnya tuh dari kamu langsung ke orangnya, si penjualnya gitu. Terus juga mungkin yang nggak punya kartu kredit atau ATM bisa juga datang ke Alfa, Indomaret, atau ya pakai aplikasi Dana dan segala macamnya ya, yang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh udah pembayaran yang paling aman lah Smartizen ya. Jadi itu dia Smartizen tips berbelanja online dengan aman ya, yang udah gua kasih tahu. Pokoknya jangan sampai udah gua kasih tahu lo masih ketipu atau masih aja kecelek gitu ya sama penipu-penipu yang ada di luar sana gitu kan. Artinya kalau lo masih ketipu, lo nggak dengerin apa kata gue gitu. si paling ngasih tahu ya, si paling paham banget belanja online. Pokoknya itu dia ya Smartizen tips belanja online. Jadi sekali lagi gue mau ngingetin, kalau kamu pengen belanja online, kamu harus detail, kamu harus cari ulasannya toko tersebut, terus juga kamu harus perhatiin barang yang pengen kamu beli ya kan. Terus juga jangan sampai kamu tergiur sama harga murah doang gitu ya. Takutnya harga murah itulah yang bikin kamu tertarik, dan juga harga murah itulah cara penipu untuk menggait kamu agar bisa ditipu gitu. Jangan sampai ya. Itu dia Smartizen. Nanti gue bakal balik lagi, tapi setelah Hedionus featuring Dodi Oris, Cintamu Keajaiban. Smartizen, gue mau ngasih tahu lagi nih, ada produk yang keren banget nih. Tadi juga gue udah ngasih tahu tips-tips belanja online ya. Nah ini juga bisa dibeli banget di online ya, bisa banget, dan ini udah pasti terpercaya banget nih. Ada produk yang namanya Fabil Cosmetic Smartizen. Jadi buat kamu yang suka dandan, yang suka merawat tubuh gitu ya kan, nih gua rekomendasi ini. Fabil Cosmetic itu kosmetik yang menggunakan konsep green science, yaitu menggabungkan antara botani dan juga healthy ingredients. Sobat kampus Smartizen maksudnya ya, Smartizen. Dan juga si Fabil Cosmetic ini sudah teruji secara klinis serta didukung penelitian holistik dan juga nanoteknologi. Dan yang paling keren, si Fabil Cosmetic ini menggunakan 6 otentik sunnah herbal. Yang pertama ada daun bidara, terus juga ada habatus sauda, ada anggur, zaitun, susu kambing, dan juga madu. Dan paling keren lagi, yang paling keren dan paling beda dari produk-produk yang lainnya, Fabil Cosmetic ini saat proses produksi dan juga penyimpanannya itu selalu diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wah, keren banget kan? Makanya, jadi buat kamu yang pengen beli produk-produk dari Fabil Cosmetic ya, langsung aja hubungin Bunda Neng di 0852 8526 1393. Langsung aja di chat buruan, tunggu apa lagi? Karena Fabil Cosmetic halalan toiban for your beauty. Balik lagi. Sekarang gue tadi kan udah ngasih tahu
soal seputar apa belanja online ya, dari mulai kenapa alasannya orang sekarang suka belanja online, terus juga ada kasus apa aja ketika belanja online, sampai tips aman untuk belanja online nih ya kan. Nah sekarang gue mau ngasih tahu ada film-film yang bertema belanja online nih ya. Jadi buat kamu semua yang suka film ya, yang movie-holic gitu ya kan, ini ada rekomendasi film nih tentang belanja dan bisnis online ya. Yang pertama ada Confession of Shopaholic. Nah dari judulnya aja udah ketahuan ya kan, ini shopaholic ini kan orang yang suka, yang apa ya, shop enthusiast gitu, yang suka belanja gitu ya kan. Jadi apa namanya, si generasi milenial sekarang ini kan banyak banget ya yang udah punya kartu kredit gitu ya, atau credit card gitu ya, buat belanja gitu. Digunainnya sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh si credit card kan biasanya emang digunainnya buat belanja gitu ya kan, atau offline maupun online gitu ya. Tapi tahu nggak sih kalau masih ada generasi milenial yang belum bisa menggunakan kartu kredit sampai sekarang dengan cara yang bijak gitu. Maksudnya belanja segala macam sampai apa limit gitu ya kan, sampai nggak apa namanya, tidak terbendung gitu ya hasrat untuk membeli barang-barangnya gitu ya. Jadi film Confession of Shopaholic ini bisa menjadi referensi belajar buat kamu yang pengen tahu gimana caranya menggunakan kartu kredit dengan baik gitu ya, dengan bijak gitu ya. Jadi film yang dirilis pada tahun 2009 ini menceritakan tentang Rebecca Blumwood yang bekerja sebagai penulis di sebuah majalah Successful Saving Magazine, yang mana di sisi lain Rebecca doyan banget belanja dan membayar dengan kartu kredit. Nah kebanyakan belanja dilakukan karena pengen lucu dan tergoda belanja, bukan karena pengen membeli, atau bukan karena barang itu lagi dibutuhin gitu ya kan, tapi emang karena pengen, terus juga karena lucu barangnya gitu ya kan, terus juga karena promo tergoda gitu ya kan. Nah kebiasaan inilah yang membuat tagihan kartu kreditnya menggunung, nah lo ya kan, hingga akhirnya terlilit utang sampai dikejar debt collector gitu. Nah sehingga pada suatu hari dirinya sadar soal kebiasaan buruknya tersebut, dan berhentilah dia berbelanja barang yang tidak berguna alias tidak sesuai dengan kebutuhannya dia ya. Dan Rebecca segera melunasi utang-utangnya. Itu dia Smartizen, film yang pertama ya, Confession of a Shopaholic. Dan selanjutnya ada Out of Print, yang mana film ini disutradarai oleh Vivian Romani. Film yang berfokus pada kisah bisnis buku cetak buku cetak yang kalah pamor dengan media online nih ya. Ini gambaran sekarang banget ya, yang mana media online tuh lagi merajalela ya. Nah meski film ini berdurasi cukup pendek, yaitu 55 menit ya, tapi masalah kompleks mengenai dampak ekonomi, terus juga etika, terus juga intelektual ini terkisahkan cukup detail. Nah mungkin banyak dari kita yang sering mendengar masalah ini didiskusikan oleh banyak pimpinan bisnis, penulis hingga ilmuwan gitu ya. Semua hal yang pernah diungkapkan seakan terceritakan kembali dalam film ini. Nah si Out of Print ini sendiri lebih kepada bagaimana baik buruknya dampak langsung e-book dan juga kemajuan teknologi lainnya terhadap media cetak. Nah karena memang banyak banget media cetak yang sekarang udah pada mati ya. Kayak misalnya yang sedih banget gue mati itu Hai itu udah nggak nyetak lagi, nggak produksi secara fisik lagi. Terus juga Rolling Stone juga, majalah Rolling Stone juga ya. Terus apa lagi ya? Ya banyak lah ya yang udah media cetak yang udah gugur gitu ya dalam perjalanannya ya. Sayang sekali memang, mau gimana lagi, sudah harus tergeser mungkin ya karena ke perkembangan teknologi gitu ya, kemajuan zaman ini. Dan selanjutnya film yang terakhir ada Terms and Conditions May Apply. Film ini cukup menarik karena film yang disutradarai oleh Callan Hobeck ini memberikan dampak positif kepada kita para penonton untuk selalu menyimak dan memahami syarat dan ketentuan dalam sebuah website besar seperti Facebook dan Google, karena ada banyak syarat-syarat yang menjebak para penggunanya. Betul banget, karena biasanya kita kalau misalkan bikin apapun, bikin akun di aplikasi apapun, terus ada terms and conditionsnya gitu,
kamu pasti langsung scroll paling bawah, cari checklist, diklik checklist, langsung deh di okein aja tanpa membaca dulu apa sih isi terms and conditions-nya itu ya. Karena emang si terms and conditions ini kan selalu ada ketika kita pengen mendaftar di salah satu website tersebut ya. Nah itu, tapi dibalik semua itu kita ini seakan-akan sedang membuat perjanjian dengan iblis. Nah kalau kita tahu dengan seksama gitu ya, film ini itu menceritakan tentang itu. Jadi ada toko online yang menaruh peraturan-peraturan yang sekilas sepele namun menyimpan banyak rahasia-rahasia besar gitu di terms and conditionnya itu. Nah kamu juga harus hati-hati gitu ya kalau misalkan pengen bikin akun di aplikasi apapun atau pengen masuk di website tertentu gitu yang ada terms and conditionsnya. Kamu harus baca dulu biar nggak terjebak dengan peraturan-peraturan yang ada di website atau di aplikasi tersebut gitu ya. Kalau kamu bingung atau gimana caranya, simpelnya tonton aja nih film Terms and Conditions May Apply ya. Jadi itu dia Smartizen ya. Ada 3 rekomendasi film buat kamu yang suka belanja dan bisnis online gitu. Dan jangan kemana-mana, gue masih nemenin kamu semua sampai jam 10 nanti. Yo Smartizen balik lagi sama Giver tentunya ya kan. Sekarang gue mau ngasih informasi tentang konser virtual yang akan dilaksanakan tanggal 19 Desember ini nih Smartizen. Jadi Pop hari ini proudly present ya IDGAF atau I Don't Give a Fest ya. Ini adalah acara yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 20 Desember 2020 di jam 8 malam. Jadi I Don't Give a Fest ini adalah project antara gabungan dari musisi, terus juga ada comedians dan juga ada visual director juga ya kan. Jadi ada beberapa artis yang bakal tampil di I Don't Give a Fest ini. Ada Pamungkas, ada Jason Ranti, ada Malik and the Essentials, ada Hindia, ada Ran, kelompok penerbang roket, Tomorrow People Ensemble, ada Discoria, ada Panturas dan juga Tuan 13. Dan juga nggak cuma itu, ada juga artis-artis pendukung lainnya ya seperti Ardhito Pramono yang bakal bertarung dengan Andika Mahesa yaitu Babang Tampan ya. Terus juga ada Neda Aleida yang bakal bertarung dengan Ilham Aditama Hi-Fi. Terus juga ada Sir Dendi yang bakal ngasih tahu perilisan single terbarunya. Terus juga ada band-band yang dari irama kotak suara dari popharini.com ya. Ada Soul Food dari Bali, ada Vel Rashid dari Sukabumi, ada juga Rose dari Yogyakarta dan Curious Voynich dari Bogor. Nah tadi kan gue bilang kalau misalnya I Don't Give a Fest ini gak cuma musisi aja. Nah iya bener banget, karena di I Don't Give a Fest ini ada juga komedian dan juga ada talks juga ya, ada seminar juga. Terus tadi juga kan udah disebutin ada Anton Ismail juga ya. Nah selain itu ada komedian yang bakal tampil nih, ada Coki dan Muslim dan juga dari artis-artis dari Majelis Lucu ya. Nah buat kamu semua yang pengen nonton acara ini nih acara yang bakal gede banget ya, karena ini adalah multi platform streaming festival yang bakal tayang di 6 platform, yaitu di popharini.com, di USS Feed, terus juga ada di Samara Live, ada di Whiteboard Journal, IDN Times dan juga Majelis Lucu Indonesia. Jadi kalau kamu pengen nonton I Don't Give a Fest ini, langsung aja menuju salah satu website tersebut ya buat nontonnya di tanggal 19 sampai 20 Desember. Ya, kalau musiknya sampai tanggal 20, tapi kalau misalkan keseluruhan acaranya sampai 27 Desember 2020. Jadi tunggu apa lagi, persiapkan diri kamu untuk menonton I Don't Give a Fest. Dan udah jam 9:55, artinya gue harus pamit nih Smartizen. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 6 tadi. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih juga yang udah dengerin di live streaming kita di 106 Dia Untirta ya. Jangan kemana-mana karena habis ini ada MPM yang nemenin kamu semua sampai jam 2 nanti. Pokoknya terima kasih banget sekali lagi yang udah dengerin. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Besok ketemu lagi di jam 6 ya sampai jam 10 sama Gifar ya. Gifar pamit. Bye-bye.